Loh, Ki Suroto akan buat perhitungan sama pembela-pembela Gus Samsudin dan para pendukungnya. Panjenengan gimana ngadepinya? Ya, khusus kalau Ki Suroto ini musuh terberat loh. ya, Dia punya banyak konco-konco yang bisa ngelemahkan Gus Samsudin. Iya, termasuk Ini sekarang pondok sudah hilang Iya. pimpinan. Ya, karena Abah tersandung kasus dan masuk ke jeruji besi yang jadi ini tinggi. seperti anak ayam kehilangan induk nih, Pak santri-santri di pondok. Jadi kayak mana, Mbah? ya. Atau duduk dulu yuk, biar santai di mana Yuk, duduk. sana di. Jalan, kau usah cuci lah, sudah capek kita. Iya, muter-muter. capek kita. Nah, sini aja sini. Keliling-keliling. Sini aja jongkok. Nah, kita sambil menunggu loh, mana Iya. nanti Mereka keluar. ternyata kameramen. Iya, kita pikir salah satu mereka. Wah, udah mau disiapkan. Sini Mas. Ahmed. Diajar Bahilo pakai ajian alimun belo ya. Nah, udah sini. Untung nggak orang rontek. Udah. Kayak mana persiapan kita, Mbah? Sini belo sini. Terutama Mbah Hilo lah ini menghadapin Ki Suroto khususnya. Iya, Ki Suroto memang adalah salah satu musuh Gus Samsudin ya, yang terbesar begitu ya kita Iya. bilangkan ya. Iya betul. Jadi kita nggak bisa kita anggap remeh dan nggak bisa kita anggap sepele. Ya. Pasti, Mbah. Nah, jadi kita harus mengatur Strategi, betul, seperti yang itu. matang. Iya, Wah. benar. Kita nggak bisa sembarangan Betul. ceroboh. Karena imbang kita bukan pion-pion. Nah, Iya. Sedangkan gini ya tadi ya, Mas Ahmed Kita- Miki kasih Mbah Hilo Ya, biar. ini belo. kedatangan kameramen kita ya. Iya. Kita hampir salah tanggap loh. Iya, karena Ah. jauh kali. Karena jauh kali. Jangan-jangan Tapi tadi sempat nyebut juga ada mata merah. Berarti Mbah Hilo sempat melihat musuh-musuh Gus Samsudin berbentuk cahaya merah. ada seperti itu. Ada. Nah, makanya Mas Ahmed bilang itu Gondoruo, bukan saya bilang. Coba, merah. makanya saya di situ langsung saya bilang matikan dulu kamera, matikan. Ya. Kita Iya. intip dulu. Hmm. Nah, jadi di mana keberadaannya? Oke, Gitu ya. Mbah. Gimana sih siasat atau strategi panjenengan gitu melawan Ki Suroto? Padahal kita lihat ya di video-video Abah aja sempat terkapar dibuat sama Ki Suroto ini, Mbah. Iya betul. Para santri juga sempat muntah darah dan lain-lainnya. Dihantam Ki Soto belo. Gimana strategi panjenengan? Ya, memang begini. Kalau Abah ini orangnya terlalu sabar ya. Dia tidak begitu kali kalau tidak kepepet menunjukkan ilmu-ilmu pamungkasnya seperti itu. Nah, kalau rasanya dia belum benar-benar mau tewas kita bilang ya, dia belum mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya seperti itu. Oke. Nah, itu. Seperti itu. Kalau Mas Ahmed gimana ngadepin Ki Suroto ini? Ya, Kalau kita terus untuk menghadapi Ki Soto ini kita harus benar-benar hati-hati dan kita harus dengan cara diam-diam. Diam-diam. Kita cari keberadaannya di mana, kita Ya. cium, begitu ada kita jangan langsung sergap. Kita menggunakan kalau bisa ilmu apalah seperti belo, alimun belo ya. Bisa Ya, bilang. banyak itu Mas Ahmed sebenarnya. Kan sudah saya Dan juga beritahukan juga kepada Dan netizen. juga, saya ada mendapat dari sosok seorang tua dalam mimpi saya belo untuk menghadapi Ki Soto ini, katanya terus dibacakan ke kupingnya, jangan pernah putus selawat biar ilmu hitam itu bisa hilang pelan-pelan. Ya. Mas Ahmed, Ki Suroto itu sama Abah itu lebih dari hampir 3 bulan 5 bulan mungkin ya. Iya. Dan Gus Samsudin belum bisa menobatkannya. Iya. Tumbang iya, Ki Suroto tumbang iya, tapi hilang dan muncul lagi Betul. dengan kesaktian yang baru. Beliau ini penyembah Nyi Roro Kidul, Mas Ahmed. Kita Iya, harus tapi ingat kata itu. sosok itu katanya ada selawat, dia bukan yang kayak biasa dibaca Samsudin. Dia memberitahu disuruhnya kita mencari selawat yang ampuh katanya. Belo gimana? Ya, saya Hadapin setuju Ki juga Suroto dengan Mas nanti Ahmed. siap nggak Tapi tidak kita tidak bisa mengandalkan itu saja Mas Ahmed. Nah, setelah itu setelah lemah baru dikeluarkan pamungkas. Ya, ilmu Nah, kanuragan. ya Mas mungkin Ahmed sendiri gini, Mbah. Mas Ahmed sendiri udah bolak-balik jumpa sukmanya Ki Suroto. Walaupun itu hanya sukma, Mas Ahmed juga nggak bisa menyerang begitu saja, Mbah. Terpental. Mas Ahmed Padahal terpental. dia cuma sosok sukma. Nah, tapi sakitnya memang luar biasa. Jadi dari pandangan Mbah gimana nih? ya saya tahu ya. Ajian-ajian apa yang nanti akan kita keluarkan menghadapi mereka. Oh gitu ya. Nah, itu. Oke, Mas Ahmed. Tadi sama Mbak Elo sebetulnya nyari musuhnya yang musuh siapa aja? Ya, Kijang Kumaun, Heeh. para Wahabi dan
termasuk Ki Suroto juga. Pokoknya musuh-musuh yang ingin disadarkan Gus Samsudin. Oke ya, saya nggak ngenyek ya, saya nggak mau ngenyek. Cuman kalau cuman panjenengan cuman berdua mau nyari komplotan bengi seperti itu, saya takutnya menemukan panjenengan dalam tidak bernyawa. Ya, itu masalah belakang. Yang penting kita terus untuk berupaya membantu Abagus. Selagi Abagus masih di penjara, kita tetap harus bantai mereka. Iya ya, tadi saya lihat seperti ini, panjenengan terlalu terbuka. Takutnya nanti mengundang musuh-musuhnya Gus Samsudin. Panjenengan pakai senter menyorot ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tahu-tahu nanti didatengin sama Wahabi, didatengin sama Ki Suroto, Ki Maun. Kepiwe. Ya, itu bahasa belakang Belo ya. Ya, kita hadapi. Ya, kalau masalah kalah menang itu sebelakang. Yang penting Abagus senang melihat walaupun dia di penjara, kita tetap menjalankan misi dia untuk menyadarkan para ilmu hitam. Oke. Bailo, apa saran Abah? Saran Mbah Hilo ini? Atau Mbah Hilo ada bisikan nggak selama Abah ini masih ada di Jeruji Besi terkait dengan musuh-musuh yang saat ini yang bakal jadi penerus, kita bakal meneruskan perjuangan Abah melawan musuh-musuhnya ini? Ya, menurut pandangan saya, setelah nanti Gus Samsudin keluar, itu bukan semakin loyo kalau menurut saya. Itu semakin sakti itu Mas Amet. Karena itu pasti makin banyak untuk begini ya. berzikir. Ya, di dalam penjara itu dia tidak tinggal diam. Makanya dia senang di penjara. Apa sebab? Mungkin Mas Amet tidak tahu. Kalau saya pikir Mbah Hilo, saya Mbah, meditasi bukan Mbah. Nah, inilah makanya saya tanya. Kalau Mbah apa? Nah, makanya saya bilang dia betah di penjara. Karena apa? Musuh jauh dari mereka. Dia situ tidak memperdalam ilmu. Nah, terutama ya mungkin ilmu-ilmu dari Yang Maha Kuasa di perdalamnya. Kemudian dia nanti minta petunjuk ya agar supaya nanti kedepannya pembuatan kontennya tidak terlalu, biar supaya orang tidak bisa memotong, itu dipikirkannya. Nah, yang ketiga, habis nanti dukun-dukun santet, dukun-dukun yang apa ini dibantai sama dia nanti. Nah, itulah yang direncanakannya. Saya izin Mbah tanya gini, Mbah dapat bisikan atau pandangan melihat apa yang Mbah bilang tadi? Ya, saya seperti merasakan gitu ya, seperti bisikan gitu. Ya? Nah, seperti itu. Oke. Tapi kan kita kan harus wanti-wanti juga Mbelo, harus khawatir juga karena yang kita hadapin musuh-musuh yang punya ilmu-ilmu yang sakti dari para legendaris ya kan Mas Amet ya? Betul ya. Salah satunya ini yang paling agak sulit Mbelo. Ki Suroto ini paling bengal ya. Paling bengal, paling keris ya. Bahkan Gus Samsudin pernah diinjak-injak sampai berdarah, diikat. Ya, karena gini Mbelo. Saya cuma ngelawan sukmanya, saya mental. Dan juga lewat sahabat dia Ki Jelangkung, Ki Jangkung Maung. Bukan Jangkung Maung Mbelo, ada anggota dia Ki Gemblong. Gemblong. Itu Mbelo, itu saja getar pukulnya dalam sekali Mbelo. Iya, begini loh Mas Itu Amet. masih sahabat dia. Gus Samsudin ini banyak ilmu Mas Amet. Mungkin Mas Amet belum tahu ya. Nah, salah satunya adalah ilmu memecah raga. Nah, mungkin Mas Amet belum tahu cerita ilmu memecah raga itu ya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Ketika kita mengeluarkan ilmu memisah raga, kita ini bisa menjadi banyak. Bisa menjadi 7 atau 5 bagian. Nah, mereka menyerang. Dam-dum, tumbang. Pandangan si penyerang. Padahal yang aslinya duduk-duduk ngopi. Mereka lari. Gitu. Jadi melawan ibarat melawan bayang-bayang gitu Mas Amet. Nah, itulah yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Itu jarang orang yang memiliki ilmu seperti itu Mas Amet. Nah, jadi kalau kita lihat makanya dia selu-selu saja. Karena yang dilawannya bukan yang aslinya. Nah, tapi kalau memang tahu ya mungkin lawan tersebut mungkin lebih sakti, ini bukan yang aslinya, dia biarkannya itu dicari mana yang aslinya. Nah, ketika ketemu yang aslinya, jika Gus Samsudin ini tidak sanggup melawan, disitulah fatal dia tumbangnya. Seperti itu. Itulah. Tadi santri-santri sama pemangku kepentingan ya di pondok menyampaikan. Ini sebetulnya tidak boleh sampaikan karena ini masih rahasia. Tapi ini saya memaksa untuk izin untuk menyampaikan. Karena gini,
musuh Gus Samsudin itu sebetulnya bukan musuh ya Mas Ahmed ya. Yang bukan. Orang itu yang mencari musuh, mencari perkara dengan Gus Samsudin. Samsudin ini sebenarnya Nah. orangnya mencari sahabat. Iya. Kita kan maklum Mbah, Gus Samsudin saat ini ada di penjara. Iya. Jadi kabarnya Abah itu akan membantu dalam bentuk sukma. Jadi ketika ada peperangan, ada musuh-musuh yang mencoba untuk menghancurkan benteng Padepokan, Gus Samsudin insya Allah akan muncul dalam bentuk sukma. Iya, betul. Loh, Ki Suroto akan buat perhitungan sama pembela-pembela Gus Samsudin dan para pendukungnya. Panjenengan gimana ngadepinnya? Ya, Khusus kalau Ki Suroto ini musuh terberat loh. ya, Dia punya banyak konco-konco yang bisa ngelemahkan Gus Samsudin. Iya, termasuk Ini sekarang pondok sudah hilang Iya. pimpinan. Ya, karena Abah tersandung kasus dan masuk ke jeruji besi yang. jadi ini seperti anak ayam kehilangan induk nih, Pak santri-santri di pondok. Jadi kayak mana, Mbah? ya. Atau duduk dulu yuk biar santai di mana Yuk, duduk. sana di Jalan, nggak usah duduk lah, sudah capek kita. iya muter-muter. capek kita. Nah, sini aja sini. Sini aja Joko. Jauh lah. Kita sambil menunggu loh, mana Iya. Mereka keluar. tadi hampir ternyata kameramen. Iya, kita pikir salah satu mereka. Wah, udah mau disiapkan Sini Mas Ahmed. diajar Nah, Bahilo pakai ajian alimun belo ya. nah, udah sini. Untung nggak orang ronte. Udah. Kayak mana persiapan kita, Mbah? Sini belo sini. Terutama Mbah Hilo lah ini menghadapin Ki Suroto khususnya. Iya, Ki Suroto memang adalah salah satu musuh Gus Samsudin ya, yang terbesar begitu ya kita Iya. bilangkan ya. Iya betul. Jadi kita nggak bisa kita anggap remeh dan nggak bisa kita anggap sepele. Iya. Pasti, Mbah. Nah, jadi kita harus mengatur Strategi, betul, seperti yang itu. matang. Iya, Wah. benar. Kita nggak bisa sembarangan Betul. ceroboh. Karena imbang kita bukan pion-pion. Nah, Iya. Sedangkan gini ya tadi ya, Mas Ahmed Kita- Niki kasih Mbah Hilo Ya, biar. ini belo. kedatangan kameramen kita ya. Iya. Kita hampir salah tanggap loh. Iya, karena Ah. jauh kali. Karena jauh kali. Jangan-jangan Tapi tadi sempat nyebut juga ada mata merah. Berarti Mbah Hilo sempat melihat musuh-musuh Gus Samsudin berbentuk cahaya merah. ada seperti itu. Ada. Nah, makanya Mas Ahmed bilang itu Gondoruo, bukan saya bilang. Gondoruo Coba, merah. makanya saya di situ langsung saya bilang matikan dulu kamera, matikan. Ya. Kita Iya. intip dulu. Nah, jadi di mana keberadaannya? Oke, Gitu ya. Mbah, gimana sih siasat atau strategi panjenengan gitu melawan Ki Suroto? Padahal kita lihat ya di video-video Abah aja sempat terkapar dibuat sama Ki Suroto ini, Mbah. Iya betul. Para Iya. santri juga sempat muntah darah dan lain-lainnya. Dihantam Ki Soto Nah. belo. Gimana? Gimana strategi panjenengan? Ya, memang begini. Kalau Abah ini orangnya terlalu sabar ya. Dia tidak begitu kali kalau tidak kepepet menunjukkan ilmu-ilmu pamungkasnya seperti itu. Nah, kalau rasanya dia belum benar-benar mau tewas kita bilang ya, dia belum mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya seperti itu. Oke. Nah, itu. Seperti itu. Kalau Mas Ahmed gimana ngadepin Ki Suroto ini? Ya, Kalau kita terus untuk menghadapi Ki Soto ini kita harus benar-benar hati-hati dan kita harus dengan cara diam-diam. Diam-diam. Kita cari keberadaannya di mana, kita Ya. cium, begitu ada kita jangan langsung sergap. Kita menggunakan kalau bisa ilmu apalah seperti Bailo alimun Bailo ya. Bisa Ya, bilang. banyak itu Mas Ahmed sebenarnya. Kan sudah saya Dan juga beritahukan juga kepada Dan netizen. juga, saya ada mendapat dari sosok seorang tua dalam mimpi saya belo untuk menghadapi Ki Soto ini, katanya terus dibacakan ke kupingnya, jangan pada putus selawat biar ilmu hitam itu bisa hilang pelan-pelan. Ya. Mas Ahmed, Ki Suroto itu sama Abah itu lebih dari hampir 3 bulan 5 bulan mungkin ya. Iya. Dan Gus Samsudin belum bisa menobatkannya. Iya. Tumbang iya, Ki Suroto tumbang iya, tapi hilang dan muncul lagi Betul. dengan kesaktian yang baru. Beliau ini penyembah Nyi Roro Kidul Mas Ahmed. Kita Iya, harus tapi ingat kata itu. sosok itu katanya ada selawat, dia bukan yang kayak biasa dibaca Samsudin. Dia tidak memberitahu, disuruhnya kita mencari selawat yang ampuh katanya. Belo gimana? Ya, saya Hadapin setuju Ki juga Suroto dengan Mas nanti. Ahmed. Siap nggak Tapi tidak kita tidak bisa mengandalkan itu saja Mas Ahmed. Nah, setelah itu setelah lemah baru dikeluarkan pamungkas. Ya, ilmu Nah, kanuragan. ya Mas mungkin Ahmed sendiri gini Mbak, Mas Ahmed sendiri udah bolak-balik jumpa sukmanya Ki Suroto. Walaupun itu hanya sukma,
Mas Ahmed juga nggak bisa menyerang begitu saja, Mbah. Petal, Iya, terpental. nih, Belo. Mas Ahmed Padahal terpental. dia cuma sosok sukma. Nah, tapi sakitnya memang luar biasa. Jadi dari pandangan Mbah gimana nih? Ya, saya tahu ya. Ajian-ajian apa yang nanti akan kita keluarkan menghadapi mereka. Oh gitu ya. Nah, itu. Oke, Mas Ahmed. Tadi sama Mbak Elo sebetulnya nyari musuhnya yang musuh siapa aja? Ya, Kijang Kumaun, para Wahabi, dan termasuk Kisoto juga. Pokoknya musuh-musuh yang ingin disadarkan Gus Samsudin. Oke ya, saya nggak ngenyek ya. Saya nggak mau ngenyek. Cuman kalau cuman panjenengan cuman berdua mau nyari komplotan bengi seperti itu, saya takutnya menemukan panjenengan dalam tidak bernyawa. Ya, itu masalah belakang. Yang penting kita terus untuk berupaya membantu Abagus. Selagi Abagus masih di penjara, kita tetap harus bantai mereka. Iya ya, tadi saya lihat seperti ini, panjenengan terlalu terbuka. Takutnya nanti mengundang musuh-musuhnya Gus Samsudin. Panjenengan pakai senter menyorot ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tahu-tahu nanti didatengin sama Wahabi, didatengin sama Ki Suroto, Kijang Kumaun. Kepiwe. Ya, itu bahasa belakang Belo ya. Ya, kita hadapi. Ya, kalau masalah kalah menang itu sebelakang. Yang penting Abagus tenang melihat walaupun dia di penjara, kita tetap menjalankan misi dia untuk menyadarkan para ilmu hitam. Oke. Mbak Ilo, apa saran Abah? Saran Mbah Ilo ini? Atau Mbah Ilo ada bisikan nggak selama Abah ini masih ada di Jeruji Besi terkait dengan musuh-musuh yang saat ini yang bakal jadi penerus, kita bakal meneruskan perjuangan Abah melawan musuh-musuhnya ini? Ya, menurut pandangan saya, setelah nanti Gus Samsudin keluar, itu bukan semakin loyo kalau menurut saya. Itu semakin sakti itu Mas Ahmed. Karena itu pasti makin banyak karena untuk begini ya. berzikir. Ya, di dalam penjara itu dia tidak tinggal diam. Makanya dia senang di penjara. Apa sebab? Mungkin Mas Ahmed tidak tahu. Kalau saya pikir Mbak Elo, saya ya Mbak, meditasi bukan Mbak. Nah, inilah makanya saya tanya. Kalau Mbak apa? Nah, makanya saya bilang dia betah di penjara. Karena apa? Musuh jauh dari mereka. Dia situ tidak memperdalam ilmu. Nah, terutama ya mungkin ilmu-ilmu dari Yang Maha Kuasa diperdalamnya. Kemudian dia nanti minta petunjuk ya agar supaya nanti kedepannya pembuatan kontennya tidak terlalu, biar supaya orang tidak bisa memotong, itu dipikirkannya. Nah, yang ketiga, habis nanti dukun-dukun santet, dukun-dukun yang apa ini dibantai sama dia nanti. Nah, itulah yang direncanakannya. Saya izin Mbah tanya gini, Mbah dapat bisikan atau pandangan melihat apa yang Mbah bilang tadi? Ya, saya seperti merasakan gitu ya, seperti bisikan gitu. Ya? Nah, seperti itu. Oke. Tapi kan kita kan harus wanti-wanti juga Mbak Elo, harus khawatir juga karena yang kita hadapin musuh-musuh yang punya ilmu-ilmu yang sakti dari para legendaris ya kan Mas Ahmed ya. Betul ya. Salah satunya satunya yang paling agak sulit Mbak Elo. Kisoto ini paling bengal ya. Paling bengal, paling habis ya. Bahkan Gus Samsudin pernah diinjak-injak sampai berdarah, diikat. Ya, karena gini Mbak Elo. Saya cuma ngelawan sukmanya, saya mental, dan juga lewat sahabatnya Ki Jelangkung, Ki Jangkung Mau. Bukan Jangkung Mau Belo, ada anggota dia Ki Gemblong. Gemblong. Itu Belo, itu saja getar pukulnya dalam sekali Belo. Iya, begini loh Mas Ahmed. Itu masih sahabat dia. Gus Samsudin ini banyak ilmu Mas Ahmed. Mungkin Mas Ahmed belum tahu ya. Nah, salah satunya adalah ilmu memecah raga. Nah, mungkin Mas Ahmed belum tahu cerita ilmu memecah raga itu ya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Ketika kita mengeluarkan ilmu memisah raga, kita ini bisa menjadi banyak. Bisa menjadi 7 atau 5 bagian. Nah, mereka menyerang. Dam-dum, tumbang. Pandangan si penyerang. Padahal yang aslinya duduk-duduk ngopi. Mereka lari. Gitu. Jadi melawan bayang-bayang gitu Mas Ahmed. Nah, itulah yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Itu jarang orang yang memiliki ilmu seperti itu Mas Ahmed. Nah, jadi kalau kita lihat makanya dia selu-selu saja. Karena yang dilawannya bukan yang aslinya. Nah, tapi kalau memang tahu ya mungkin lawan tersebut mungkin lebih sakti, ini bukan yang aslinya, dia biarkannya itu dicari mana yang aslinya. Nah, ketika ketemu yang aslinya, jika
Gus Samsudin ini tidak sanggup melawan, disitulah fatal dia tumbangnya. Ya. Seperti itu. Itulah. Tadi santri-santri sama pemangku kepentingan ya di pondok menyampaikan. Ini sebetulnya tidak boleh sampaikan karena ini masih rahasia. Tapi ini saya memaksa untuk izin untuk menyampaikan. Karena gini, musuh Gus Samsudin itu sebetulnya bukan musuh ya Mas Ahmed ya. Bukan. Orang itu yang mencari musuh, mencari perkara dengan Gus Samsudin. Gus Samsudin ini sebenarnya orangnya mencari sahabat. Iya. Kita kan maklum Mbah, Gus Samsudin saat ini ada di penjara. Iya. Jadi kabarnya Abah itu akan membantu dalam bentuk sukma. Jadi ketika ada peperangan, ada musuh-musuh yang mencoba untuk menghancurkan benteng Padepokan, Gus Samsudin insya Allah akan muncul dalam bentuk sukma. Iya betul.